Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Suci Maharani, absen 30 dari 10 BDP 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur kegiatan rapat. Yang pertama, ada pengertian rapat. Rapat konferensi atau meeting adalah bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan dan membacakan permasalahan tertentu dan berbagi kebijaksanaan organisasi yang dapat dirumuskan. Lalu ada pengertian rapat menurut beberapa ahli. Yang pertama Deleongji, yang kedua Nunung dan Ratu Evi, dan yang ketiga Wahyu Baskoro. Yang pertama menurut Deleongji, yaitu merumuskan rapat adalah pertemuan antara para di lingkungan suatu organisasi untuk anggota merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Yang kedua adalah menurut Nunung dan Ratu Evi, rapat merupakan suatu alat komunikasi antara pimpinan kantor dengan stafnya. Dan yang ketiga adalah menurut Wahyu Baskoro, rapat adalah pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan sesuatu. 2. Jenis-jenis rapat. Jenis-jenis rapat terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, menurut tujuan. Ada beberapa jenis menurut tujuan. Yang pertama, rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Lalu yang kedua, menurut sifatnya. Terbagi menjadi 4, yaitu rapat resmi, rapat tidak resmi, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Yang ketiga, menurut jangka waktunya. Terdapat 4. Yang pertama, rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semester, dan rapat tahunan. Yang keempat, menurut frekuensi. Yang pertama, ada rapat rutin dan rapat insiden. Yang kelima, ada menurut nama. Yang pertama adalah rapat kerja, rapat dinas, dan musyawarah kerja. Yang keenam menurut urgensi, yaitu ada rapat biasa dan rapat penting. Lalu yang terakhir ketujuh menurut pesertanya, yaitu ada rapat vertikal dan rapat horizontal. Lalu ada convention. Convention adalah pertemuan sekelompok orang yang secara bersama-sama bertukar pikiran, pengalaman, dan informasi melalui pembicaraan terbuka, saling siap untuk mendengar dan didengar, serta mempelajari, mendiskusi, kemudian menyimpulkan topik-topik yang dibahas dalam pertemuan yang dimaksud. Lalu ada jenis kegiatan konvensi. Yang pertama, konferensi adalah kegiatan pertemuan secara formal antara suatu kelompok organisasi profesi untuk bertukar pikiran mengenai masalah organisasi, operasional, kenyataan yang terjadi, atau informasi-informasi terbaru. Yang kedua, kongres merupakan kegiatan pertemuan berupa diskusi untuk menyelesaikan beberapa masalah. 3. Forum merupakan kegiatan diskusi yang menyanggah sebuah pendapat di mana pesertanya dari bidang yang berlainan. 4. Seminar merupakan kegiatan tatap muka antara orang-orang yang telah memiliki pengalaman untuk melakukan diskusi dan membahas masalah serta membagi pengalaman antar peserta. 5. Simposium merupakan kegiatan diskusi untuk membahas suatu persoalan dari berbagai sudut pandang dengan melakukan interaksi tanya jawab dari seorang ahli dalam bidangnya dengan peserta yang terlibat. Lalu 6. Ada workshop merupakan kegiatan untuk membahas suatu masalah secara bersama-sama antar kelompok peserta dan melatih satu sama lain sehingga setiap peserta akan mendapatkan pengetahuan, keahlian, dan wawasan mengenai hal-hal yang baru. 7. Panel merupakan kegiatan tanya jawab atau diskusi antara 2 atau lebih kelompok peserta sambil mengeluarkan pendapat masing-masing dan dipimpin oleh seorang moderator. Yang terakhir ke-8, lokakarya, kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok orang untuk mengadakan penelitian, pembahasan, dan bertukar pendapat mengenai masalah tertentu. Lalu B. Syarat-syarat rapat. Yang pertama ada partisipasi aktif dari peserta rapat. Artinya tiap peserta rapat aktif ambil bagian dalam jalannya rapat, yaitu harus menjadi pendengar dan pembicara yang baik. Yang kedua adalah pembimbingan dan pengawasan dari pemimpin. Rapat yang baik harus terarah karena ada bimbingan dan pengawasan dari ketua atau pemimpin rapat. Yang ketiga ada perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosi. Dalam sebuah rapat yang dicari adalah suatu kebenaran bukan perselisihan atau saling menjatuhkan antara peserta rapat. Yang keempat ada pertanyaan singkat dan jelas. Pertanyaan yang diajukan dalam rapat hendaknya cukup singkat, padat, menuju sasaran dan tidak bertele-tele. Lalu yang kelima, disiplin waktu. Membiasakan pelaksanaan rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan akan membuat peserta rapat menjadi lebih disiplin dan pelaksanaan rapat menjadi lebih tertib.
Yang keenam, ada suasana terbuka, artinya setiap peserta rapat siap untuk menerima informasi dari siapapun. Ketujuh, tidak ada monopoli. Rapat yang baik adalah yang demokratis, artinya tidak ada tindas-menindas atau menguasai sendiri. Yang terakhir, ke-8, selalu ada kesimpulan. Rapat yang baik adalah yang mampu dibuat kesimpulan atau keputusan bersama. Yang ketiga, ada tujuan rapat. Tujuan rapat. Beberapa tujuan diadakannya rapat sebagai berikut. Yang pertama, untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi, perintah, dan pernyataan. Yang ketiga, sebagai alat koordinasi antar-inter atau antar-ekstern. Dan yang keempat, agar peserta rapat dapat ikut berpartisipasi kepada masalah-masalah yang sedang terjadi. Yang kelima, mempersiapkan suatu acara atau kegiatan. Dan yang terakhir, yang keenam, menampung semua permasalahan dari arus bawah. Yang keempat, unsur-unsur dan tata tertib rapat. A. Unsur-unsur rapat. Ada 6 unsur-unsur rapat. Yang pertama, tujuan rapat. Yang kedua, masalah yang dirapatkan. Yang ketiga, pemimpin rapat. Yang keempat, peserta rapat. Yang kelima, media rapat. Dan yang keenam, notulis atau sekretaris. B. Tata tertib rapat. Yang pertama, tepat waktu dalam memulai rapat. Yang kedua, agenda dapat dirumuskan dengan baik. Yang ketiga, saling menghargai pendapat. Yang keempat, bersifat terbuka atau bersedia menerima kritik dan saran dari peserta lain. Yang kelima, setiap pertanyaan disampaikan secara singkat, padat, dan lugas. Dan yang terakhir, yang keenam, pemimpin harus dapat mengendalikan rapat sehingga masalah dapat terpecahkan. 5. Etika rapat dan gaya komunikasi. Etika rapat adalah norma, nilai, kaidah atau ukuran tingkah laku yang baik ketika melakukan, sedangkan gaya komunikasi merupakan bagian dari etika rapat. Hal yang harus diperhatikan dalam gaya berkomunikasi. Yang pertama, persyaratan komunikasi yang efektif. Yang kedua, bahasa isyarat adalah gerakan badan atau tubuh atau ekspresi wajah. Yang ketiga, bahasa yang digunakan jelas, singkat, tepat, dan santun, serta dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Yang keempat, ada budi pekerti, watak, dan etika turut memengaruhi gaya komunikasi seseorang. Yang keenam, ada merencanakan rapat. Untuk mendapatkan hasil rapat yang maksimal, rapat perlu direncanakan sebaik mungkin. Lalu ada mempertimbangkan 6 hal. Yang pertama, menentukan tujuan rapat, mengantisipasi hasil, memilih rencana tindakan, mengembangkan agenda, pertimbangan waktu, dan pertimbangan lainnya. Yang ketujuh, ada pelaksanaan rapat. Prosedur rapat secara umum sebagai berikut. Yang pertama, panitia penyelenggara melakukan persiapan seperti masalah dan tujuan. Yang kedua, panitia penyelenggara menentukan acara rapat dan menyusunnya. Yang ketiga, panitia penyelenggara dan peserta rapat turut terlibat dalam pelaksanaan rapat. Yang keempat, seorang notulis bila rapat telah selesai harus mampu mencatat jalannya acara rapat. Dan yang terakhir, yang kelima, bila rapat telah berakhir, maka pihak penyelenggara harus mempunyai notulis rapat. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.